Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Banua Mechanical. Pada video kali ini saya pengen berbagi pengalaman tentang apa saja sih yang perlu diperhatikan saat awal proses perakitan sebuah mesin. Nah, kebetulan hari ini kita sedang ngerjakan mesin Kamin 4BT atau Komatsu 4D102E. Buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Jadi blok mesin ini sebelumnya sudah kita cuci ya teman-teman. Nah, ini crankshaftnya sudah kita cuci juga, kita bungkus karena kemarin waktunya tidak memungkinkan ya teman-teman, makanya kita bungkus dulu. Nah, hari ini baru kita mulai pengerjaannya. Nah, ini kita pasang ini dulu ya sebelumnya, pasang plug sama jet oil. Nah, ini namanya jet oil atau bahasa tekniknya nozzle piston cooling. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini plugnya, plug jalur oli. Nah, jadi untuk posisi jet oil ini letaknya di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi fungsinya jet oil ini dia nembakin oli ya teman-teman ke piston. Nah, seperti itu. Nah, ini kemarin patah, ada yang patah, makanya kita ganti. Mana ya tadi, hilang ya, pokoknya ada yang patah teman-teman. Ini tinggal separuh sini aja lagi jet oilnya, makanya kita ganti sekalian ke empatnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita pukul dulu ya teman-teman. Ini memang agak kencang, jadi mesti dipukul dulu masukinnya. Oke, untuk jet oilnya sudah terpasang. Nah, jadi seperti ini teman-teman, jet oil yang sudah terpasang. Nah, ini ada jet oilnya juga tapi ketutup blok. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan saat awal perakitan sebuah mesin yaitu kebersihan ya teman-teman. Nah, kebersihan itu yang utama. Yang kedua itu crankshaft. Antara crankshaft dan metal duduk. Nah, ini kalau bahasa bengkelnya kita sebut metal duduk. Nah, untuk bahasa tekniknya itu main bearing. Nah, kita ukur dulu celah oli antara crankshaft dan metal duduk ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya sih nggak masalah ya teman-teman kalau misal tidak kita cek celah oli atau clearance-nya. Akan tetapi untuk bengkel bubutnya benar-benar ya teman-teman, benar-benar bagus, jadi tidak perlu kita cek. Nah, akan tetapi terkadang problemnya yaitu tadi ya teman-teman, problemnya yang namanya ruang lingkup kerja atau suatu ruang lingkup itu banyak karyawannya ya teman-teman. Nah, itu problemnya sih, yang namanya tukang bubut itu ada yang teliti, ada yang kurang teliti, ada yang teledor. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya, kita sih nggak nyalahin tukang bubut, nggak, cuma ruang lingkup di suatu bengkel itu tidak mungkin ya teman-teman, tidak mungkin seluruh orangnya itu teliti semua, nggak mungkin. Nah, saya pun memaklumi itu ya teman-teman, karena di bengkel kami pun, di workshop kami pun ada juga yang mengalami hal seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misal pas kena tukang bubut yang teliti, oke, pas clearance-nya tanpa kita cek pun, tanpa kita poles apa segala macam, itu putaran sudah ringan, sudah bagus.
Tapi apesnya itu ya kalau kita pas gilirannya karena tukang bubut yang teledor. Nah, kita yang bonyoknya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk crankshaftnya, antara crankshaft dan metal duduk ini sudah kita cek ya, teman-teman. Celah olinya masih masuk ya, teman-teman, antara 0,063 0,060. Oke, kita pasang dulu crankshaftnya. Sebelum kita pasang crankshaft ini metal, kita kasih oli dulu. Nah, ini untuk tapetnya boleh dipasang duluan, boleh belakangan ya, teman-teman, tak masalah. Nah, jadi hal berikutnya yang perlu diperhatikan pada main bearing capnya ini ya, teman-teman. Untuk jenis Kamin 4BT ini main bearing capnya dia ada dowelnya seperti ini. Ini jangan sampai terlepas ya, teman-teman. Nah, ini kalau terlepas atau lagi tergeser, ini nanti bermasalah ya, teman-teman, untuk crankshaftnya. Walaupun ini celah olinya betul, misalkan rata 0,50, rata 0,63 kan, tapi ini tergeser, dia walaupun celah olinya benar bisa menyebabkan crankshaftnya seret ya, teman-teman, bisa seret atau ngejim sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ukuran celah olinya mau di misalkan nih 0,050, atau misalkan kelebihan, misalkan terlalu rapat misalkan 0,25, misalkan terlalu rapat. Nah, ini masih bisa digosok di sini. Tapi apabila terlalu longgar 0,100, misalkan terlalu longgar, mau kita papas di sini, ditipisin, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau sudah kita cabut ini terus kita papas, pasti nanti crankshaftnya waktu saat diputar itu ada seret. Nah, itu menyebabkan metal ini cepat termakan, cepat aus lah. Oke, untuk main bearing capnya sudah terpasang. Berikutnya kita ikat bautnya menggunakan kunci torsi. Nah, untuk pertama kita kasih torsi 120 Newton, dan yang kedua kita kasih 170 Newton. Nah, berikutnya baru kita cek ulang dari depan sampai belakang.
Nah teman-teman, jadi seperti inilah hasil putaran crankshaftnya. Sangat ringan, sangat enteng. Nah jadi apabila celah oli antara metal satu dan lainnya itu imbang, otomatis putaran crankshaft ini akan sangat enteng ya teman-teman. Nah jadi hal berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu jalur oli ya teman-teman. Nah di sini ada plug. Jadi plug ini harus kita cabut dulu. Cabutnya ya dirusak ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita mencabutnya, mesti dirusak dulu plugnya. Nah jadi jalur oli ini biasanya kotor ya teman-teman. Apalagi habis kita bubut crankshaft ataupun ganti liner, itu biasanya di dalam sini banyak gram yang tersisa ya teman-teman. Nah jadi itu penyebabnya kenapa untuk mesin yang baru overhaul loko bisa panas. Nah, baru overhaul loko bisa ada gramnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi gramnya itu dari lubang ini ya teman-teman. Nah jadi lubang ini juga mesti diperhatikan, mesti dibersihkan dulu. Nah jadi untuk proses awal ini, proses yang menentukan keawetan sebuah mesin ya teman-teman. Ibarat kita bangun rumah ini, bangun pondasinya ya teman-teman. Bagaimana pondasinya itu kokoh, nah jadi rumah bisa bertahan lama. Nah seperti itu juga untuk kita membangun mesin. Jadi proses awal ini yang paling menentukan ya teman-teman untuk keawetan, ketahanan untuk sebuah mesin. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada yang bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.